Halo sahabat data, ikuti keseruan kita hari ini. bertemu petani milenial. Let's go. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Iya. sehat. Alhamdulillah baik. Oke Kak, boleh perkenalan namanya siapa? Perkenalkan nama saya Bangkit Herdian Alapau. Dengan EN panggilan Kak saya. EN ya. Saya Nurjana, asal dari ini Asosiasi Rumah Zakat. Dan kalau untuk pendidikan, tamatan apa Kak? Saya S1 Teknologi Hasil Pertanian Universitas Sriwijaya. Pendidikan terakhir S1 Kehutanan. Sarjana Ekonomi S1. Mengurus kebun atau berkebun, juga mengurus rumah lebah. Biasanya itu ngajar les sama ngerawat rumah jamur. Kita buka usaha pondok makan di awal 2020 yang lalu. Kemudian 1 tahun berjalan, kita lanjut mencoba untuk membuka usaha kolam terpal bioblok itu yang lagi tenar itu. Kalau kita mau cari pekerjaan itu sulit. Juga minat saya itu lebih ke usaha kayak itu Mbak. Mencoba memanfaatkan tempat saya tinggal dan sekitar. Itulah yang membuat saya itu mencoba untuk mengeksplor daripada hasil pertaniannya serta rumah lebah ini yang masih memang bisa ditemukan di tempat saya kayak itu. Kemarin waktu selama kuliah itu di bidang kewirausahaan. Kebetulan fokusnya di rumah jamur. Makanya setelah melihat hasil dari kewirausahaan itu jadi tertarik untuk mengelola rumah jamur. Dari dulu niat pengen bikin kolam ikan, tetapi yang dulu kolam itu biasanya ada di persawahan, Di perairan. di perairan. Nah, karena kita belum mempunyai itu, terus kita coba-coba belajar di Mbah Google. Ternyata di situ banyak sekali informasi yang menarik yang memang bisa kita coba untuk terapkan di tempat kita ini. Alhamdulillah ya kita mencoba berjalan usaha. Kalau untuk pembudidayaannya cukup panjang karena sebelum jadi seperti ini itu ada proses awal itu untuk pembuatan backlog. Pembuatan backlog itu ada beberapa bahan yang dibutuhkan. Nantinya yang akan diolah menjadi satu, baru dimasukkan ke plastik seperti ini. Selanjutnya bakalan ditunggu lagi selama 24 jam, baru setelah itu dikukus selama 5 jam. Baru dimasukkan bibit. Setelah dimasukkan bibit itu belum langsung hasilnya putih seperti ini karena harus ditunggu dulu selama 40 hari, baru miseliumnya menyebar ke seluruh backlog. Sebenarnya bioblok itu cara pengelolaannya yang dengan kolam biasa. Jadi kolam terpal ini itu memang beda dengan pengelolaan seperti kolam-kolam yang ada di persawahan atau kolam dari yang kita bikin dari beton. Karena kolam bioblok yang dari terpal ini sangat sederhana, prosesnya cepat, baru kita ya mengontrolnya gampang itu loh. Jadi secara pengelolaan aja yang beda. Yang pertama itu kita penebangan dulu di hutan dengan pembolang kita kan kayak itu. Ini contoh yang baru diambil dari hutan kayak itu. Lalu kita letakkan topping topping kayak ini ya Kak. Setelah itu kita letakkan propolis di atas topping ini, di dalam topping ini supaya bisa memancing madu itu ke atas atau membuat sarang di atas atau di kotak ini. Lebih ke gabungan sih karena kan untuk sekarang hasil dari rumah jamur ini belum terlalu banyak. Jadi paling di online-nya itu lewat story WhatsApp. Kalau biasanya tetangga yang sering kesini untuk beli secara langsung. Melalui 2 cara sih Kak, online dan juga offline. Kalau offline kita sering menawarkan barang itu ya mungkin door to door. Kalau online melalui media sosial dan juga sudah ada toko kayak itu di Shopee. Kayaknya lebih ke anak muda yang tertarik ke bidang pertanian aja sih Mas, yang saya tahu sih sebatas itu.
Ya karena milenial itu kan biasanya yang memang berbau yang baru atau ide-ide yang memang selama ini entah itu tertunda atau belum tercapai. Nah, kami mencoba untuk menampilkan atau membuka peluang yang usaha itu yang tidak di semua orang miliki. Dan itu ketika dicoba, mungkin usaha itu bisa untuk kalangan masyarakat umum. Jadi kita mencoba untuk membuka gebrakan yang baru. Petani milenial itu sekelompok orang ataupun individu yang memang berusaha atau berwirausaha di bidang pertanian, masih muda ataupun pemikirannya yang muda untuk memajukan usahanya di bidang pertanian itu sesuai dengan ya perkembangan zaman saat ini. Kayaknya sensus yang bergerak di bidang pertanian, tapi untuk secara khususnya belum tahu apa itu sensus pertanian. Belum tahu sih, Kak. Kalau yang tahu tuh sensus penduduk ya. Oh iya. Yang sering sensus penduduk. Kalau pertanian ya mungkin ini ya yang baru pertama sekali. Ya kemungkinan ya kalau sensus pertanian itu ya meneliti atau melihat ya perkembangan pertanian yang ada di khususnya di Kabupaten Palawan ini. Oke, jadi Kak, kalau untuk sensus pertanian itu, dia tuh kegiatan mendata seluruh petani. Nah, baik itu petani milenial maupun petani konvensional. Jadi nanti pada bulan Juni sampai Juli 2023, Mbak Jana ini akan didata oleh petugas sensus pertanian. Kami mohon untuk Kakak dapat menerima petugas kami nanti pada saat melakukan pendataan terhadap usaha Kakak. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia. Semua mencatat Indonesia.